Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan membahas seorang ilmuwan muslim sekaligus seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, musik, sejarah dan geografi yaitu Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Dari semua pemikir besar yang telah memperkaya berbagai cabang ilmu pengetahuan, kedudukan Muhammad bin Musa Khwarizmi sangat menonjol pada permulaan era Islam. Menjadi salah seorang ilmuwan terbesar sepanjang masa, dan yang paling besar pada zamannya, Khwarizmi juga seorang jenius yang mahir dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Al-Khwarizmi merupakan tokoh utama pada awal sejarah matematika Arab, tulis Philip K. Hitti dalam bukunya yang termasyhur, The History of the Arabs. Sebagai seorang di antara pemikir Islam terbesar, pengaruh ajaran matematikanya tersebar melampaui penulis abad pertengahan manapun juga. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi 780–847 dilahirkan di Khwarizmi, sekarang Hifa, Uzbekistan, yang terletak di bagian bawah dataran Amudairi. Para leluhurnya berimigrasi dari tempat asal mereka dan menetap di Kutrubuli, sebuah distrik di bagian barat Baghdad. Masa mudanya tidak banyak diketahui. Menurut H. Suter, dia wafat pada sekitar 803–844, sedangkan C. Nalino lebih tegas memperkirakan tahun kematiannya pada 846–847. Khwarizmi segera menduduki posisi penting di Darul Hukama yang didirikan Al-Mamun, Khalifah Abbasiyah yang terkenal itu. Dia dipercayakan bergabung dengan aparat penyelidik astronomi yang dipimpin dan dilindungi khalifah yang berbakat tersebut. Sebagai seorang matematikawan, Khwarizmi meninggalkan jejak yang tidak ternilai pada lembaran sejarah ilmu matematika. Tidak disangsikan lagi dialah seorang di antara matematikawan terbesar dan paling orisinal yang pernah dihasilkan dunia. Dibandingkan dengan daftar susunan astronomi kuno, hasil karyanya sangat berbeda, baik dalam ilmu hitung kuno maupun aljabar. Mengomentari karyanya yang paling gemilang tentang aljabar, Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, pengarang The History of Arabs mengatakan, diterjemahkan pada abad ke-12 ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona, karya Khwarizmi telah digunakan hingga abad ke-10 sebagai buku teks utama matematika di universitas-universitas Eropa dan bersamaan dengan itu, karya-karya Khwarizmi juga berjasa dalam memperkenalkan angka-angka Arab yang disebut algorisme ke dunia barat. Karya Khwarizmi mempengaruhi para matematikawan termasyhur lainnya, seperti Umar Khayyam, Leonardo Fibonacci dari Pisa, dan Jacob dari Florence. Karya matematikanya merupakan sumber utama ilmu pengetahuan dan menjadi bahan pembicaraan untuk masa yang cukup lama. George Santon sangat memujanya ketika menyatakan Khwarizmi sebagai salah seorang ilmuwan terkemuka dari bangsanya, dan yang terbesar pada zamannya. Ia mensistematiskan matematika Yunani dan Hindu. Buku ilmu hitung kuno karangannya, yang dikenal sebagai Kitabul Jama' wat Tafriq, telah musnah naskah Arabnya, tetapi terjemahan Latinnya, Trattati de Arithmetica, cetakan Bond Company pada 1157, masih bisa dijumpai di Roma. Al-Khwarizmi merupakan orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuk angka 0. Melalui dialah Eropa belajar menggunakan angka 0 atau nihil, yang pemakaiannya memudahkan penerapan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Buku karangannya mengenai metode berhitung India telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Adelard dari Bath, pada abad ke-12, dan dinamakan The Numere Indic. Buku tersebut masih ada, walaupun naskah Arabnya sudah lenyap. Menurut J. Ruska, terjemahan Latinnya mirip dengan karyanya tentang bilangan Hindi, Kitab Ul-Jama' wat Tafriq bi Hisab al-Hind. Kitab Fibris, karya Al-Nadim mungkin disebabkan oleh kesalahan para penyalin naskah. Sarat bin Ali, telah keliru menempatkan 3 buku terkenal karangan Khwarizmi, 1. Hisab al-Hindi, 2. Al-Jama' wat Tafriq, dan 3. Al-Jabr wal Muqabalah. Al-Khwarizmi adalah pengarang Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, sebuah buku pelajaran yang berharga, berisikan uraian dan penjelasan tentang persamaan linear dan kuadrat.
Ia dianggap istimewa sebagai salah seorang penemu aljabar, karena keberhasilannya memajukan cabang ilmu ini hingga mencapai puncaknya. Bukunya yang terkenal memuat kalkulasi integral dan persamaan yang diajukan melalui lebih dari 800 contoh. Dia pula yang memperkenalkan tanda-tanda negatif, yang sebelumnya tidak dikenal di Arab, disertai penjelasan dengan 6 contoh yang berbeda. Dialah yang menerangkan geometrik, dengan angka-angka untuk persamaan kuadrat, misalnya, X 210 pangkat X sama dengan 39, yang oleh para matematikawan sesudahnya secara berulang-ulang digunakan lagi. Robert Chester merupakan orang pertama yang menerjemahkan karya ini ke dalam bahasa Latin, pada 1145, yang sekaligus memperkenalkan aljabar ke benua Eropa. Kemudian, buku itu juga diterjemahkan Gerard dari Cremona. Buku Aljabar Al-Khwarizmi ini jelas dan baik susunannya. Setelah merampungkan persamaan dari derajat kedua, dia meneruskan dengan sifat-sifat aljabar, perkalian, dan pembagian.